Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 periode 3. Perkenalkan, nama saya Iwayan Desi Bawandari. Saya guru pendidikan agama Hindu SMP Negeri 3 Selat. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 2024 di LPTK Staf Negeri Empu Kuturan, Singaraja, Bali. Dengan NIM 2401171050. Hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 3 Selat dengan materi Atman sebagai sumber hidup. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa untuk ketua kelas. Silakan pimpin temannya berdoa. Berdiri. Doa dimulai. Silakan duduk ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ada teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini. Langsung Bapak absen saja ya. I Gede Aditya Kusuma Pratama. Ya, hadir ya. Sudah itu I Kadek Krisna Wiguna. Sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan kata Om Swastiastu ya. Seperti biasa. Kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang gambar yang ada di depan? Coba katakan. Apa yang tahu? Sebutkan gambarnya saja dulu. Sudah dijelaskan, ada lampunya, ada kabelnya ya. Gambar di sana itu ada genset, kabel dan bola lampu. Ya, yang lagi ada yang lain lagi? Kenapa saya memberikan contoh seperti ini? Ada yang tersirat nggak di pikiran kalian tentang ini? Ya? Genset itu hampir sama kayak Atma, Pak. Iya. Hari ini kita akan berbicara tentang sumber kehidupan ya. Kalau untuk lampu dan yang lain itu adalah ada yang namanya genset. Tetapi kalau di pelajaran agama ini kita akan mengenal yang namanya Atman. Atman ini sama seperti sebuah sinar, ya, sama seperti matahari ya. Ketika Anda merasakan teriknya sinar matahari, panasnya matahari, ya, itu akan membangkitkan sesuatu yang berenergi. Ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep Atman sebagai sumber hidup. Setelah itu menganalisis sloka-sloka tentang Atman dan melatih diri untuk mencintai sesama makhluk hidup. Ya, kalian tahu ya kalau makhluk hidup itu kan banyak. Oke, yang paling utama itu ada 3. Ya, makhluk hidup ada manusia, ada hewannya, ada tumbuhan. Oke. Nah, ini di sana sudah disebutkan ada jantung ya. Apa itu manusia tidak bisa hidup. Ya. Di sana tersirat bahwa jantung, di dalam jantung itu ada senyawa. Jadi yang menggerakkan jantung itu ada Atman. Ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi di gambar tersebut adalah hubungan Atman dengan tubuh. Ya. Seperti bola lampu listrik, tubuh tidak bisa hidup tanpa Atman. Ya. Setelah itu ada Atman itu menghidupkan. Jadi apapun yang dimasuki Atman itu akan menjadi hidup. Ya.
Setelah itu indria. Indria tidak bisa berfungsi oleh atman. Seperti telinga, mata, dan kulit. Kenapa disebut tidak bisa hidup? Karena ini telinga itu tidak bisa bekerja kalau orang itu sudah tidak hidup. Atau kan mata melirik, wanita cantik, cowok ganteng, itu tidak bisa. Kalau matanya hanya lurus saja, tidak bisa berbelok-belok ya. Setelah itu ada kulit. Kalau kulit, kira-kira? Iya, merasakan. Nah mungkin kayu itu bisa dibelai begini dia rasa. Tapi ketika manusia itu dirangsang, disentuh, itu akan ada sesuatu rangsangannya. Mungkin ada bulunya berdiri ya, sama seperti anak kedinginan ya, atau geli ya. Jadi itu semua atman yang punya. Nah, ya. Nah, di sini juga atman itu adalah sinar. Jadi seperti yang saya katakan kemarin, sinar keseluruhan ya. Berarti apapun yang dihinggapi atau dimasuki oleh atman itu akan berubah menjadi panas. Jadi manusia itu punya yang namanya apa? Suhu tubuh. Tubuh kalian itu masih panas. Tidak mungkin suhu tubuhnya dingin. Walaupun rasanya telapak tangan, telapak kaki itu dingin, tetapi kepala tidak bisa dingin. Masih tak panas, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan sinyal ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifatnya. Sifat atman itu banyak ya, ada 12. Jadi si atman dan brahman itu dia satu. Cuma porosnya yang berbeda. Kalau brahman itu dia yang memiliki intinya. Kalau atmannya itu adalah sinarnya atau percikan kecilnya. Sama seperti Anda apa ya? Menghidupkan kembang api. Ketika sampai di atas dia buyar. Tetapi porosnya cuma satu yang bawah itu, ya. Jadi sifat atman Anda bisa baca ya. Oke. Ada Agnedia, ada dia. Oke. Kemudian Accesia ya. Kemudiannya sudah terlihat ya. Ya. Setelah itu ada ini lagi. Nah, ada di mana-mana. Nitya, ada bagi. Tidak berpindah-pindah, tidak bergerak. Ya. Ini lagi. Nah. Jadi dari ke-12 itu yang menjadi inti dari sifat atman yang paling pokok ya ada di bagian ancitya. Karena semua sifatnya itu masuk ke dalam ancitya, artinya tidak bisa dipikirkan. Jadi sifat atman itu bisa dipikirkan. Oh, bagaimana sih kalau dia kena pedang, tidak kenapa ya. Itu, ya. Jadi sifatnya di sini. Masih udah paham ya? Nah, oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan ke sloka. Oke, kalian masih awam ya tentang sloka ya. Ekam, Satyuka, Bauddha, Wadana. Cuma satu Tuhan, tetapi banyak nama. Contohnya seperti di sini, ya. Nainam Cakrati Sastrani Naina. Vedanti Apurna Sosyati Mawata. Kan baru dengar ya. Tetapi artinya saya lihat sendiri, senjata apapun tidak bisa melukai dia atau atman. Ya, tidak bisa dibakar, seperti sifatnya ya, tidak bisa kering, tidak bisa basah ya. Jadi semua ini masuk dia ke dalam pegawai kita. Jadi ingat, ketika nanti ada soal seperti ini, ya, tidak ada soal seperti ini,
dia masuknya di bawah. Ada triknya nanti. Jadi kalau sloka yang ini ya. Oke, mungkin hanya berapa saudara kalian bisa baca ya. Oke. Nah ini. Berapa? Nah sekarang, oke, setelah ini kita akan mulai ke ya. Kalian buat kelompok ya, 4 orang ya, atau langsung aja balik kadernya ya. Oke, udah kadernya saya sudah siapkan, saya akan bagikan ke kalian. Silakan dikerjakan ini untuk pertama ya. Oke, silakan cari kelompoknya ya. Oke, jadi untuk rekapitulasinya kalian kerjakan selama dapat di nomor berapa, nomor 3 ya. Jadi bahas nomor 3 sesuai dengan soalnya. Sesuaikan dengan tugas identifikasi. Kamu yang nanya. Nanti yang nanya ya. Untuk sekarang saya akan memanggil perwakilan dulu untuk ke depan untuk menyajikan materinya ya. Mungkin yang dari sana dulu ya. Kelompok 1 ya. Jadi kalian sudah mahir untuk melakukan presentasi ya sebagaimana mengatur ya. Om Swastiastu. Sebelumnya izinkan kami terlebih dahulu dari kelompok 1 untuk memperkenalkan diri.
Saya Putu Winita Syafatiwi. Saya Nikada Aprilia Sinja Dewi. Saya Anindya Maharani. Dan saya Putunya Julianti. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Konsep Atman pada orang sembahyang. Atman dalam ajaran Hindu adalah esensi jiwa, prinsip spiritual yang abadi dan tak terpisahkan dari Brahman, sumber tertinggi alam semesta. Ketika seorang bersembahyang, mereka tidak hanya memanjatkan doa kepada Tuhan sebagai kekuatan eksternal, tetapi juga menyadari hubungan mendalam antara Atman dalam diri mereka dan Tuhan. Konsep ini membawa makna bahwa saat bersembahyang, seseorang sedang berupaya menyelaraskan diri dengan hakikat ilahi di dalam diri dan alam semesta. Dalam sembahyang, ada beberapa cara di mana konsep Atman diterapkan. 1. Kesadaran diri sebagai Atma. Ketika seseorang bersembahyang, mereka diharapkan sadar bahwa mereka bukan hanya tubuh fisik, tetapi juga Atma, jiwa yang abadi. Sembahyang menjadi sarana untuk mengingatkan diri bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. 2. Hubungan Atma dengan Brahman. Atma tidak ada di dalam diri manusia, tetapi juga koneksi dengan Tuhan Brahman sebagai kekuatan tertinggi. 3. Kebersihan pikiran dan jiwa. Sembahyang juga menekankan kebersihan pikiran, perasaan, dan tindakan karena Atman dianggap suci dan suci. Sembahyang bertujuan untuk membersihkan diri dari keterikatan duniawi dan sifat-sifat buruk yang menghalangi hubungan dengan Atman. 4. Pengendalian indera sebagai penghormatan kepada Atman. Saat sembahyang, individu diajak untuk mengendalikan indera mereka, penglihatan, pendengaran, pikiran, dan tindakan agar tidak tergoda oleh kenikmatan duniawi yang hanya sementara. 5. Menyadari ketidakterpisahan dari makhluk lain. Atman dalam diri setiap individu bukanlah suatu yang terpisah dari Atman, makhluk lain saat bersembahyang. Kesimpulan dari presentasi ini, dalam sembahyang Atman menjadi pusat kesadaran spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, dalam kurung Brahmana. Doa dan sembahyang bukan sekedar spiritual, melainkan jalan untuk menyadari jati diri yang sejati sebagai jiwa yang abadi. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, silakan angkat tangannya ya. Apa tujuan utama sembahyang dalam ajaran agama Hindu dan bagian konsep Atma terlibat di dalamnya? Jawabannya, sembahyang dalam ajaran Hindu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, Brahman, dan memperkuat hubungan spiritual dengan alam semesta. Dalam konteks Atman, sembahyang adalah cara bagi jiwa atau Atman untuk berkomunikasi dengan Brahman, sumber dari segala kehidupan. Sembahyang adalah bentuk pengabdian yang membantu membersihkan diri secara spiritual, menyadarkan seseorang atau hakikat sejati dari Atman yang abadi dan satu dengan Tuhan. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada lagi pertanyaan lagi? Gimana? Melaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan saat sembahyang. Dan bagaimana ini berkaitan dengan Atman? Jawabannya adalah, dalam sembahyang, menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan sangat penting karena itu mencerminkan keharmonisan antara jiwa, Atman, dan alam semesta. Ketika seseorang bersembahyang dengan pikiran yang jernih, perkataan yang tulus, dan perbuatan yang suci, ia memberikan ruang bagi Atman untuk berkembang dan berhubungan lebih erat dengan Tuhan. Keharmonisan ini menciptakan keseimbangan dalam diri yang memperkuat kesadaran spiritual bahwa Atman adalah bagian dari Brahman yang bertujuan untuk adalah mencapai moksa. Selanjutnya, teman saya Nia akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah mencapai keharmonisan dengan alam semesta dan makhluk lain. Melalui sembahyang, seseorang berusaha untuk melampaui
keterikatan duniawi dan mencapai kesadaran atma yang murni yang merupakan tujuan tertinggi dalam kehidupan. Demikian ya. Jadi kasih aplaus dulu untuk temannya yang di depan ya, karena sudah. Berarti sudah jelas ya. Ketika kita sembahyang itu ada kaitannya dengan ya. Ya, mungkin yang silakan ditutup ya. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Akhir kata kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Ya. Untuk hari ini pembelajaran kita akhiri dulu. Untuk selanjutnya di pertemuan kedua kita akan melanjutkan diskusi kembali. Untuk sekarang kembali ke tempatnya dulu atau kembali lagi kuliahnya ya. Kita akan melakukan Bapak silakan dulu ya. Berdiri. Siapa nama Santi? Om Santi 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 Om. Doa dimulai. Doa selesai. Om Swastiastu. terima kasih ya untuk hari ini. Nantinya untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkannya ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran untuk kelas silakan kami dengan ya. Berdiri. Berdoa selesai. Silakan duduk ya. Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran saya akan langsung dulu ya. Ini Aristia Salma Chandra Atmaja. Hadir. Miloh Ningsih. Hadir. Hadir ya. Untuk pembelajaran hari ini sama seperti yang kemarin kita akan melakukan diskusi untuk materi yang ketiga ya. Silakan siapa yang sekarang yang mau ke depan? Silakan ke depan ya. Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu nama saya Eka Wirawan. Perkenalkan nama saya Imada Kusadi Merdeka Putra. Perkenalkan nama saya Kadek Dega Gikatian. Perkenalkan nama saya Eko Manggita Pengarah Dewa. Langsung saja ke presentasinya. Konsep Atman dalam reinkarnasi. Dalam ajaran agama Hindu, Atman adalah jiwa yang abadi dan tak terhancurkan. Atman merupakan esensi dari kehidupan yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati, melainkan kekal dalam siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali yang disebut samsara. Konsep ini sangat erat hubungannya dengan reinkarnasi, di mana Atman melanjutkan perjalanan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Berikut penjelasan tentang bagaimana konsep Atman berperan dalam reinkarnasi. Tentu, Atman tidak mati, tubuh yang fana. Menurut ajaran Hindu, tubuh fisik bersifat sementara dan akan mati. Tetapi Atman tidak terpengaruh oleh kematian tubuh, seperti pakaian yang bisa dilepas dan diganti. Demikian pula Atma meninggalkan tubuh yang sudah usang dan mengambil tubuh baru melalui proses kelahiran kembali. Reinkarnasi ini terjadi karena Atma masih harus menjalani perjalanan hidup untuk mencapai pembebasan moksa dari siklus samsara. Samsara, siklus kelahiran dan kematian. Reinkarnasi adalah bagian dari siklus samsara. Konteks
kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Atman terus menerus berpindah dari satu bentuk kehidupan ke bentuk lainnya sesuai dengan karma yang diperoleh selama hidup. Karma adalah akumulasi dari tindakan, pikiran, dan perbuatan seseorang, baik itu maupun buruk, yang menentukan jenis kehidupan selanjutnya. Jadi keberadaan Atman itu di satu kehidupan tertentu bergantung pada hasil karma di kehidupan sebelumnya. 3. Karma sebagai pengarah reinkarnasi. Karma memainkan peran penting dalam menentukan jenis reinkarnasi yang dialami oleh Atman. Jika seseorang melakukan perbuatan baik, memiliki pemikiran yang murni, dan menjelajahi kehidupan yang saleh, maka Atman akan berinkarnasi dalam bentuk kehidupan yang lebih baik atau lebih mulia. Sebaliknya, karma buruk dan menyebabkan kelahiran kembali dalam keadaan yang lebih rendah atau penuh penderitaan. Karma ini yang menentukan apakah seseorang lahir kembali sebagai manusia, hewan, atau bahkan di alam surga. Yang bertanya? Oke, ada pertanyaan ya? Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara Atman dan reinkarnasi dalam ajaran Hindu? Ada soal kedua? Oke. Bagaimana karma mempengaruhi proses reinkarnasi Atman? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, cukup dua ya. Silakan dijawab mungkin dari soal nomor 1 ya. Jawaban nomor 1. Dalam ajaran agama Hindu, Atman adalah jiwa abadi yang tidak hancur oleh kematian fisik. Reinkarnasi adalah proses di mana Atman meninggalkan tubuh yang sudah mati dan terlahir kembali dalam tubuh baru. Hubungannya erat karena reinkarnasi merupakan cara Atman terus melanjutkan perjalanannya di alam kehidupan untuk menyelesaikan karma dari kehidupan sebelumnya. Setiap kehidupan baru adalah kesempatan bagi Atman untuk memperbaiki diri dan mencapai moksa, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Gimana? Sudah puas? Ya, sangat puas. Ya, yang soal nomor 2? Jawaban nomor 2. Karma yang berarti tindakan dan kondisinya sangat mempengaruhi proses reinkarnasi. Setiap tindakan yang dilakukan dalam hidup, baik positif maupun negatif, akan memberikan hasil yang menentukan keadaan atau bentuk kehidupan berikutnya. Jika seseorang melakukan perbuatan baik, Atma akan terlahir kembali dalam hidupnya yang lebih baik. Sebaliknya, perbuatan buruk dapat menyebabkan kelahiran di kondisi yang lebih sulit. Reinkarnasi memberikan kesempatan bagi Atma untuk menyelesaikan utang karma hingga mencapai kebebasan moksa. Oke, gimana? Terus dulu untuk temannya yang di depan ya. Ya. Terus sekarang silakan ditutup dan kembali ke depan ya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan para musafir. Om Santi 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 Om. Oke, silakan ya. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah maju ke depan. Untuk saatnya sekarang kita akan merefleksikan apa hasil dari materi yang kita belajar. Mungkin ada dari kalian yang mau untuk memberikan pendapatnya, ya? Silakan. Kesimpulannya, Atman dan badan manusia seperti kusir dan kereta, di mana Atman adalah kusir yang mengemudikan dan badan adalah kereta. Atman akan selalu bersemayam di dalam diri manusia dimanapun ia berada sampai ajal datang. Dalam kitab Upanishad disebutkan bahwa Brahman, Atman, Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman itu adalah tunggal. Kondisi di mana Atman sudah bisa bersatu dengan Tuhan yang Maha Esa, Brahman disebut Brahman, Atman, Akyam.
Terima kasih ya. Jadi seperti yang kita sampaikan oleh temannya, jadi benar ya. Ketika Atman ada di dalam diri manusia, itu akan membuat manusia hidup. Jadi yang mengontrol kita itu adalah Atman itu sendiri. Ya. Jadi untuk hari ini sekian dulu. Untuk minggu depan kita akan belajar dengan materi yang baru. Ya. Mungkin lebih ke sana ya. Jadi untuk hari ini saya tutup.